Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Santo Maune. Saya akan mewakilkan kelompok 11, yaitu teman saya sendiri, yaitu Iqbal Salau. Di sini kami akan memaparkan materi pemimpin dan kepemimpinan. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengarahkan atau mengkoordinasi untuk meraih tujuan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang mendapat awalan mi menjadi memimpin, yang artinya menunjukkan jalan dan membimbing. Kata-kata memimpin artinya sebagai aktivitas, sedangkan yang melakukannya dinamakan pemimpin. Dalam artian kepemimpinan adalah leadership. Materi selanjutnya yaitu orientasi kepemimpinan. Terdapat dua orientasi kepemimpinan, yaitu yang pertama berorientasi terhadap tugas. Perilaku pemimpin mengarah pada penyusunan rencana kerja, penetapan pola organisasi, seluruh komunikasi, metode kerja, dan prosedur pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu berorientasi terhadap hubungan antar manusia. Perilaku pemimpin yang mengarah pada kesejawatan, saling mempercayai, saling menghargai, dan penuh kehangatan dengan yang dipimpin. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemimpin. Faktor yang mempengaruhi pemimpin menurut Walgito yaitu yang pertama, karakteristik pemimpin dan pengikut dalam kelompok. Yang kedua yaitu tujuan kelompok. Yang ketiga, kekuatan motivasional. Yang keempat, proses berinteraksi saling pengaruh atau interdependensi. Yang kelima, otoritas atau kewenangan dan pengambilan keputusan pemimpin. Yang keenam yaitu pengendalian dan koordinasi. Yang ketujuh yaitu pelaksanaan tugas atau bawahan. Yang materi selanjutnya yaitu fungsi dan peran pemimpin dalam kelompok. Terdapat tiga fungsi pemimpin dalam kelompok, yaitu memberikan struktur yang jelas dari situasi rumit yang dihadapi kelompoknya. Yang kedua yaitu mengawasi dan menyalurkan perilaku kelompok yang dipimpinnya. Yang ketiga yaitu sebagai juru bicara kelompok yang dipimpinnya kepada pihak luar atau kepada luar tentang sikap, tujuan, harapan kelompoknya, dan sisi lain. Fungsi pemimpin menurut Ki Hajar Dewantara adalah ingarsa sungtulada, yaitu pemimpin menjadi teladan panutan. Ingmadia magun karsa, yaitu atau pemimpin memberi inspirasi dan motivasi. Dan tutori handayani, pemimpin memberikan kebebasan kepada yang dipimpin untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitasnya. Selanjutnya yaitu pemimpin yang efektif. Terdapat banyak karakteristik pemimpin efektif, di antaranya adalah kepemimpinan sejati adalah yang mampu memimpin dirinya sendiri. Yang kedua, pemimpin adalah bukan seorang diktator. Yang ketiga, terbuka terhadap cara dan inovasi baru. Yang keempat, memiliki penganut beragam lain nilai. Yang kelima, menciptakan dan memperlihatkan komitmen yang asli. Yang keenam, berorientasi kepada hasil. Yang ketujuh, memperlihatkan penghargaan yang tulus. Yang kedelapan, selalu belajar. Yang kesembilan, memiliki dan berbagai rencana. Yang kesepuluh, memahami peran dan tanggung jawab dan membaginya dengan anggota tim yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Iqbal Salau. Kepada Iqbal dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Suswanto Muhune. Materi selanjutnya yaitu model-model kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan anggota yang melibatkan hubungan pertukaran untuk kepentingan ekonomi atau politik.
Yang berikut, kepentingan situasional. Teori kepemimpinan ini dikembangkan oleh Paul Hersey. Teori ini mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan seorang akan berbeda tergantung dari tingkat kesiapan dan kematangan para pengikutnya. Kematangan yang dimaksud di sini adalah bukan kematangan secara psikologis, melainkan menggambarkan kemauan dan kemampuan anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, termaksud upaya mengarahkan diri sendiri. Yang berikut ada kepemimpinan fungsional. Pendekatan kepemimpinan fungsional difokuskan kepada perilaku yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan dan membantu kelompok untuk mencapai tujuannya. Pemimpin dengan pendekatan ini berupaya untuk mengaji berbagai kebutuhan, termasuk tugas dan pekerjaan tim serta kebutuhan individu anggotanya. Setidaknya dalam kepemimpinan fungsional, yaitu kemampuan pemimpin dalam menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan tim dan anggota secara individu, serta kemampuan dalam menyelesaikan target tugas dalam pekerjaan kelompok sesuai skala prioritas dan tahap penyelesaiannya. Ya, baik, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami yaitu kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Yaitulah kesimpulan dari materi kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami dari kelompok 11 mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.